Nanti jika ada apa-apa dengan channel ini, misalnya dibajak atau dinonaktifkan seperti channel NR yang dulu, ya semoga saja tidak. Maka langkah yang harus kalian lakukan adalah pindah saja ke channel NR yang lainnya, yaitu channel NR kita dan NR OK yang baru. Insya Allah semua video kisah-kisah dan ngaji akan saya pindah ke situ. Maka sekaranglah saatnya kalian mensubscribe 3 channel NR sekaligus. Berikut pencet logo loncengnya. Semoga Allah mengasihi kalian dan membalas kalian. Amin. Allahumma amin. Ini kan nggak ngaji ya, tak nyecil aku. Biasanya ada orang itu yang jika ini si A seorang wali, si B seorang wali, si C seorang wali, kadang-kadang itu ada ragu. Karena apa? Wali apaan itu? Nggak tahu sembahyang kok. Kan ngono sih. Nggak tahu sembahyang. Wali apaan itu? Nggak tahu mondok. Nah, gitu kan? Biasanya kan gitu dah. Dan itu terjadi pada diri saya dulu itu, ketika masih di Gusmi, gitu. Saya sempat begitu. Kapan melihat Gusmi sholat saya nggak pernah melihat. Yang saya tahu sering-sering saya lihat itu Gusmi cuma ada di belakang rumah sambil duduk mandengi depan gitu aja, mandengi gitu, tok diem. Mirip tok. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Segitu tok Gusmi itu, apapun yang beliau ucapkan cuma alhamdulillah. Luar biasa kan? Makanya menurut saya satu-satunya orang yang memang bisa syukur zahir batin itu Gusmi itu. Dalam hati saya saat itu lagi bersih-bersih, nyapu-nyapu di ruang halaman. Ini anak saya masih belum lahir. Ya, malah nih saya sangat beruntung ketika mondok di pelosok masih ketemu dengan masa-masanya kiai-kiai pelosok yang lengkap. Banyak karomah yang saya temukan, banyak hikmah yang saya temukan di situ. Ketika saya bersih-bersih, banyak selendingan-selendingan orang itu yang memuji Gusmi. Memuji Gusmi. Karena tamu kan banyak yang antri di situ itu. Yang saya tahu itu. Baik mulai di Pasar Pahing, mulai di orang-orang yang nunggu di depan rumah Gusmi, itu banyak yang muji tentang karomah-karomah beliau. Saya berdosa sekali karena waktu itu memang saya kok punya pikiran, orang-orang ini gimana ya kok berpikir Gusmi itu wali. Padahal setahu saya seorang wali itu ya harus sholat. Saya selama mondok di pelosok belum pernah melihat Gusmi sholat. Nah, itu kalau nggak salah jam 7 mau jam 8, pokoknya jam 7 lebih, kalau nggak salah 15 sampai 20 menit pagi, paham ya? Itu jam 7 pagi. Nah, kira-kira menjelang 8, jam 8 di luar ada heboh, keras, gopoh kabeh, semua gopoh. Karena apa? Gusmi datang. Wah, saya bergetar waktu itu, deg. Karena apa? Memang Gusmi nggak pernah pulang, jarang pulang kan. Begitu Gusmi datang, luar biasa hebohnya itu.
yang saya segera siap-siap membersihkan semuanya. Nah, ketika Gusmi datang, ya seperti biasanya, saya nggak tahu apa beliau mandi atau beliau gimana, saya nggak tahu. Yang penting tamu itu masih belum ditemui, tamu-tamu yang di luar itu. Itu. Tiba-tiba Yai Hamim, Yai Mi atau Gusmi manggil saya. Gus, pelan gak manggilnya. Gus, masuk dalam Rian. Saya nggak dengar. Gus, masuk dalam Rian. Gitu. Waduh, dek. Tambah bingung saya ini. Waduh. Akhirnya saya gini. Nggih Kiai. Yang Gusmi waktu itu duduk di kursi atas waktu itu. Kemudian turun Gusmi itu. Apa sih bahasa Gusmi itu? Rodok rene, tegese Markus. Itu, Markus. Kira-kira sama Busro gitu. Markus, pergi Gus. Saya masih ingat betul di situ itu jam 8 kurang. Bisa jadi jam 8 kurang 20 atau jam 8 kurang 10, saya nggak tahu lah. Pokoknya hampir jam 8. Nah, ini saya kisahkan itu biar baik anak saya, baik siapa, biar tahu kesahihan daripada derajat kewalian Gusmi itu. Jangan ragu. Jangan ragu kau sampaikan pada orang-orang lain yang ragu tentang kewalian Gusmi. Benang merahnya tadi, saya ragu kalau Gusmi itu wali karena tidak pernah sholat. Bukan tidak pernah sholat, tidak pernah melihat Gusmi sholat. Udah, saya lanjut. Akhirnya saya duduk begini itu. Markus, kalem Gusmi. Wajahnya itu wajah sangar. Gusmi itu wajahnya itu wajah teduh gitu, enak gitu. Nah, nok senggane aku. Kene men. Re. Ngono ya. Lah apa ngejo iku? Rumasane pocong ya iki. Ngono. Nek Gus niki Gus. Markus. Kirang. Wis saya sudah mendekat, masih kurang. Meleh. Akhirnya ini apa namanya ini? Lutut kaki ya. Lutut kaki punya Gusmi dengan punya saya hampir bersentuhan. Deket. Akhirnya kan deket kan saya. Nah, ketika beliau di depan ya, pun cekap. Loh, mari pun cekap, saya nggak tahu diapakan oleh Gusmi, apa saya disentuh atau apa saya enggak. Yang penting saya itu langsung ngantuk tertidur. Tapi bisa juga karena tadi malam jaga, belum tidur sama sekali. Memang waktu itu memang ngantuk saya ini. Memang ngantuk, tapi mustahil kalau saya tidur waktu itu. Sengantuk-ngantuknya saya bukan seperti Tamim. Ya enggak, sengantuk-ngantuknya saya tahu betul sekarang ini lagi ngapain. Saya tahu betul. Kalau lagi di hadapan kiai, nggak mungkin saya tidur. Kalau ada pekerjaan, nggak mungkin saya tidur. Nah ini pas dekat dengan Gusmi, kok tidur? Nah, lu kok bisa? Di dalam tidur itu, saya itu mimpi. Seakan-akan alam ini putih semua. Bukan putih, warna putih itu bukan. Apa istilahnya? Ya semu-semu putih lah. Pokoknya cerah. Ada pohon 1, 2 gitu aja. Kemudian di pojok sana itu ada masjid kecil. Masjid itu kecil dan penuh orang masjid itu. Lalu di bawah pohon tempat saya di situ itu ada tiang-tiang segini. Dan itu ada keran air. Ini dalam mimpi saya ya, ada keran air. Loh,
ono kerane. Tempat wudhunya di mana ini ya? Saya ngomong gitu. Oh, apa ini? Lalu, oh, ada airnya ya. Tiba-tiba pundak saya di apa istilahnya? Hah? Oh, posisi bahasa ceblek jawil apa ya? Ah, ditepuk. Iki nginden rada pinter iki. Ditepuk gini. Ayo ndang cepetan. Selak dimulai, ndang dimulai. Mas bahasa Indonesianya, ayo ndang cepet wudu. Segera dimulai. Ketika itu saya kaget. Loh, siapa itu? Yang nepuk pundak saya terlihat cuma melaku jalan menuju masjid itu dan memasuki. Saya nggak tahu itu siapa karena agak jauh gitu ya. Segera saya wudhu. Nah, segera saya wudhu. Setelah wudhu saya masuk ke musola itu, masjid. Ternyata memang banyak orang pakaiannya putih-putih gitu, bukan jubah tapi pakaian putih-putih gitu ya. Setelah itu saya masuk, semuanya berdiri dan semuanya sudah siap takbiratul ihram. Karena pemimpinnya saya nggak tahu suara pemimpinnya, pokoknya sudah Allahu Akbar, semuanya usolli, semuanya Allahu Akbar, sholat. Sampai saya nggak salah, saya barisan belakang sendiri, ya kan? Belakang sendiri. Akhirnya saya sholat di situ. Yang saya tahu, setiap 2 rakaat salam. Ternyata di dalam mimpi itu sholatnya 200 rakaat. Berarti 100 salaman, gitu ya? Ya, 100 salaman. Setelah selesai, ya, saya juga selesai. Dan di dalam mimpi itu nggak ada rasa capek, enak, nikmat gitu. Nggak ada rasa, waduh, gak mari-mari sholatnya, enggak. Ngerasa nikmat, enak sholatnya itu. Nah, ketika selesai, baru yang ngimami tadi berdoa. Ibaratnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Saya dengar, amin, amin. Kayak dengar saya ini, kayak kenal suaranya ini. Lalu semua setelah selesai, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Semua salaman. Saya antri kan, semua salaman. Nah, ketika hampir selesai, saya melihat sosok imam. Loh, Gusmi, itu Gusmi. Nah, ketika mau salaman, ada yang manggil, Gus, pun, tangi. Gusmi yang di depan saya tadi bangunkan, Gus, pun, tangi. Saya bangun. Loh, di depan Gusmi mesem. Jadi ini saya, Gusmi gini. Saya bangun, sudah bangun. Gusmi gini dok. Alhamdulillah. Setelah itu menghadap ke saya, Gus, penting nih, dadanya nih Bang, penting ini. Ibaratnya bahasa keren nih, jangan lihat casing, ya toh? Jangan lihat casing, semua sudah tertata sendiri. Penting ini, pun, sampai lanjut. Itu akhirnya dari situ itu. Sopo sing ngomong Gusmi gak wali tak tabuk cangkeme aku. Napa wong piro akhirnya mari teko ngene iku aku. Baik santri dan orang lain yang meragukan, oh matamu itu gak ero. Karena saya yakin sendiri. Ya. Hal kedua, saya itu pernah jenenge arek enom ya. Namanya anak muda. Suka bikin kalung. Saya itu beli kalung di Pasar Pahing. Pasar Pahing itu dekat dengan rumahnya Gusmi. Kalung itu gambar bulan sabit, ada bintangnya gitu. Saya pakai kacamata kacamata hitam sangar pokoknya.
pakai jaket hitam. Oh, sewanger. Apa itu? Jaket saya buka gini biar kelihatan kalungnya. Kalungnya kan agak besar. Semua terkagum-kagum ya. Wih, api Eris. Biar aku celukane Haris aku. Api Eris tuku nang ndi? Pasar Pahing. Oh, ya. Sip. Ngono. Begitu malam ini jam 9 malam saya jaga di situ di depan rumah dengan kalung guaya, kacamataan guaya ireng. Ternyata semua lari, ada yang lari. Ada apa? Gusmi rawuh. Wah, langsung kacamata tak simpen. Terus ini kalungnya tak masukkan ke kaos. Baju saya kancing. Kemudian jaket saya selerek ini. Saya selerek. Langsung siap-siap begini. Bener. Kalau nggak salah Gusmi waktu itu mobilnya, saya lupa mobilnya Holden atau apa, saya lupa. Mobil kuno itu, sedan kuno. Ceng. Wah, ketika Gusmi datang semua pada gini semua. Saya termasuk juga. Ya. Bener, Gusmi datang dengan pakai jaket hitam, kulit, celananya itu Levi's, ya. Kemudian sabuknya itu gambar kuda itu dulu. Sepatunya sangar, wah rocker temen pokoknya. Pakai koboi, kacamata hitam. Sangar gak Gusmi? Saya cuma ngelirik tok. Sewangar. Dalam hati saya gak kalungan kayak wek kurek. Kalungan punyaan saya pasti tambah cewakep Gusmi. Gusmi melewati saya, stak. Coba saya digini tok, Gus, nggih. Terus Gusmi, des. Mau masuk kamar, mau masuk rumah, berhenti, kembali ke tempat saya, dek, waduh, dek, depan saya. Masih rakalungan ganteng masih rakalungan ganteng kok Gus. Ini begini kan, lepas mawon ganteng kok. Artinya begini loh, masih gak kalungan kamu itu tetap ganteng, udah nggak usah lah. Loh kok yang heran kok bisa tahu gitu ya. Dan ini menjelang saya ini waktunya masih banyak kan. Iya, kan tak sing sumpah gitu. Sekali waktu ini Gusmi hampir apalah istilahnya itu. Saya masa akhir di pondok. Saya pas jaga, tiba-tiba ada mobil Gusmi. Mobil Gusmi mau keluar ke pertigaan dekat rumahnya, pertigaan yang ada di kantin-kantin itu. Kayak mobilnya Gusmi batinku. Saya kan baru datang, kayak mobilnya Yaimi. Ternyata bener, ya jendela dibuka. Gusmi bener, langsung berhenti saya. Digini kan, Gus. Artinya saya dipanggil. Wah, ada apa ini? Disuruh masuk ke mobilnya. Apa gak kepoyo aku? Akhirnya masuk ke mobilnya Gusmi. Saya berdampingan dengan Gusmi. Aduh, masa-masa yang sangat bahagia waktu itu. Ya, enggak tuh, mobilnya itu enak. Agak jauh dari pondok sudah berjalan. Tanya, jenengan sesuk sekolah tuh? Nggih, Yai. Nah ya, yes, penake jenengan mudun mriki mawon. Ya, waduh pisan. Mbok kemuning, mbok kis pokoke kaya kene nang Kertajaya ngono. Nggih. Sesuk sekolah nggih. Bangsul ten pondok mawon. Nggih. Nggih, Pun. Mudun aku mlaku nang pondok.
Wah, sangar Gusmi pokoknya. Nok nyeluk ya enak, nok ngongkon mudun ya enak. Gitu ya. Nah, ini saya mau cerita, bukan tentang Gusmi, tapi ahli Gusmi. Ini nggak pernah saya ceritakan karena saya takut, karena siapa tahu masih ingat gitu loh. Gus Sabut, waktu itu beliau masih di Mayan, yang setiap hari saya harus ke sana. Sewaktu ketika Gus Sabut itu tanya begini, sampean ki Surabaya toh? Nggih Yai. Terus semua pundi? Surabaya pundi? Terus semua. Biuh. Nggone tiyang Jaduk toh? Nah, ro Jaduk. Apa Jaduk? Sakti. Coba piye? Enak ya Gus Sabut. Mboten. Ora apa-apa, coba piye? Coba piye? Mboten, kula mboten Jaduk Yai. Gus, aku waktu itu nyeluk Gus, mboten Jaduk. Wah, Jaduk kok. Mboten Yai, kula mboten nate tirakat. Ora apa-apa. Jaduk kok. Beliau itu merokok. Jaduk kok. Jaduk ke Jaduk. Sing ndelok. Ini bekasnya itu masih ada. Jaduk kok. Loh, rokok diconyokkan dicoskan ke tangan, sama sekali nggak merasa, tidak anget pun tidak, panas apalagi panas. Dari situ saya langsung yakin bahwa Gus Sabut juga bukan putra Gusmi yang sembarangan. Wong saya tirakat kanggo tahan rokok juga nggak pernah, saya wiritan buat anti bacok juga enggak, karena waktu itu cuma ngaji. Kok tiba-tiba saya itu ketika dinyos sama Gus Sabut fine-fine aja. Loh, kok nggak panas ya? Nggak panas, tapi bekasnya ada, hitam lama gitu, bekasnya masih ada. Akhirnya kata temen, hebat kuir, nanyul aku cah Surabaya. Hebat kuiris cah Surabaya. Jaduk tenang terus semua. Jaduk matamu ah. Ngono jaduk matamu ah. Aku kaget kok iso jaduk ngene iki. Akhirnya teman saya itu bawa rokok. Saya coba, tak coba. Wah, panasnya Masya Allah. Dari situ Gus Sabut luar biasa. Bang, ada lagi. Ini biar tahu. Beda anak, beda watak. Kalau Gus Sabut itu orangnya lemah lembut. Kalau tanya orang, jenengan dalamnya pundi? Surabaya Gus. Oh, nggih. Alhamdulillah. Loh, anu toh? Sak mungkin sinten iki? Romo Yai Mas Muhajir sehat? Nggih alhamdulillah. Nggih alhamdulillah. Iku Gus Sabut. Nek Gus Rabet siji. Jenenge sampe tak gawe anak ki Gus Rabet siji. Dadi nek Gus Sabut iku lunggune senengane ngene. Kalaupun begini. Ketika ada tamu, oh nggih, langsung. Oh nggih. Menunduk luar biasa. Kalau Gus Robert beda. Kowe candi Surabaya. Dah layak kowe iki begedakan. Layak kowe. Wis ngene iku gayae. Gus Sabut nek ngerokok enak mari dipateni aku. Nek Gus Robert enggak. Sambangan. Rokoknya Samsu. Saya ingat teman saya ketika waktu itu ada di deket-deket
kantin dekat rumah beliau, lagi deroan, semua pada gini semua. Saya juga ikut di situ gini. Terus beliau pamit, aku tak mulai sih, sambil bawa rokok, sambil rokokan. Nah ketika beliau pamit, rokoknya itu tinggal satu di bungkusnya itu apa jenis pakane loh. Bungkus rokoknya Gus Sabut itu ada satu. Diuyuk-uyuk gini loh. Apa dipites, dikremes. Beliau pikir mungkin sudah habis, dibuang. Ketika beliau pamit sudah, nggak taunya teman saya, loh ini masih ada satu rokoknya. Rokoknya masih ada satu. Langsung dikejar Gus Robert. Nyapa? Ini ke rokoknya tasik masih ada satu. Ya wis gawon. Ngono. Diatur wayahe nang rokok. Insyaallah gitu ngomong gitu, ndau gitu. Diatur wayahe nang rokok. Nggih, matur suwun Yai, Gus. Seneng oleh rokok kuwaben jaluk mau. Barokah mau. Sedikit aku, bacoan. Ngene. Teman saya gitu ya, kalau mempertahankan anugerah dari Gusnya itu tadi, mau. Terus ngene teman-teman nggak apa-apa mbak aku. Pokoknya ini adalah hadiah untuk saya dari orang mulia Gus Robert putra Gusmi, gitu katanya. Akhirnya dibawa pulang, nggak dirokok rokoknya itu, dia merokok rokoknya sendiri. Nah ketika sudah di kamar baru dia merokok, karena dia nggak punya rokok, rokoknya habis, tinggal satu punyaan Gus Robert itu tadi. Tinggal satu. Akhirnya bungkusnya kan habis, dibuang di luar, terus dia ngerokok. Terus guyon-guyon gitu. Kemudian habis sudah. Rokoknya dia sendiri sudah habis, yang dari Gus Robert tadi loh, Samsu sudah habis, dibuang. Saya nggak tahu berapa lamanya itu, tiba-tiba, ini rokoknya sopo? Rokoknya siapa itu? Masih ono kok dibuang, masih ada kok dibuang. Ternyata rokok yang dari Gus Sabut habis tadi masih ada. Temen, loh masih ada. Itu kan dari Gus Sabut satu, paling dua paling tadi. Wah, untung berarti. Punyaku itu. Nah, diambil lagi. Nah, ket mang kebikin maneng ya. Diambil lagi. Terus dibuang lagi. Dibuang lagi, ngerokok. Nah, beliau langsung ke kamar mandi. Habis sholat semuanya, terus dia melewati bungkusan, sudah 2 kali tadi ya, bungkusan tadi ditendang. Habis dari kamar mandi kan, ditendang, ces, kena temannya di depan. Mata itu gua rokok kosong. Kalau buang bungkusan itu yang ada gitu loh. Ngene iki padha kan duwe kan rokok ngene kok nggak bisa beli rokok. Nah, ketika yang jatuh tadi, loh, masih ada loh, teman saya tadi, loh, masih ada. Iya, itu memang saya sengaja tadi, ini punya saya. Terus ada. Saya nggak tahu berapa kali ada itu, berhenti adanya ketika diperiksa. Penasaran aku sama Gus Robert ini. Dikasih apa sama Gus Robert? Akhirnya rokok itu yang tadinya habis, ya tinggal satu diambil, terus kan habis, diintip, apa ya, nggak ada apa-apanya. Itu loh, setelah itu sudah nggak ada, nggak bisa lagi. Mestinya kan terima saja, nggak usah pakai neliti-neliti. Itu kan anugerah. Coba nak umum isok temen, enak gede itu rokok ya. Oh masya Allah, suge ini. Nah itulah min jumlati karomatihi Gusmi wa alihi, dan keluarga Gusmi dan putra putrinya Gusmi itu. Ternyata tuh ada lagi yang dari Gusmi itu pulang bawa 2 koper duit, isinya itu duit gebokan, gitu. Ketika diambil sudah dilarang, aja
tapi diambil aja, saya nggak mau menyebut namanya, diambil oleh keluarganya, lalu disimpan di dalam saku. Ketika Gusmi habis dari kamar mandi, siapa ini yang ambil tadi? Anu, si itu. Coba tak lihat, barang kotor dilihat, diambil. Nggak tahunya memang duit itu jadi ulat, jadi barang kotor basah. Akhirnya beliau bilang bahwa duit itu dari mengalahkan bandar judi. Jadi memang iya. Jadi semalam beliau keliling di daerah kota Kediri mengalahkan bandar judi, yang akhirnya bandar judi itu mengikuti Gusmi jadi santrinya dan akhirnya juga berhenti judi itu. Paham? Gara-gara dikalahkan Gusmi, dan uang yang menang itu tadi dibawa pulang, biasanya dibuang oleh Gusmi, itu belum dibuang sudah diambil dulu, maksudnya nanti mau dibuang. Begitu dibukakan terlihat kayak barang macam-macam lah, ono set, ono telek, ono anu macam-macam ya gitu ya. Ila hadrati Romo Kiai Hamim Jazuli, ila hadrati Romo Kiai Jazuli Utsman bin Sahal, Nyai Rodiyah, Mbah Nyai Rodiyah, lan sedaya putra-putranipun, wa khususan ila hadrati Gusmi, Gus Sabut, Gus Robet, Gus Sadewo, Gus Tajud, Ning Al, Ning Danis lah, Ning Danis, dan para gawagis, para gus-gus peloso, ya, para kiai-kiai peloso semuanya. Muga-muga sampean Allah barokah kabeh, sampean didadekno ahli ilmu, muga-muga sampean bakal yo duwe keramat. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalian jika mau nomor HP kalian tak simpan di memori HP saya, SMS aja ke nomor saya dengan mengetik nama, asal, itu aja. Nanti saya save. Lalu nanti akan terhubung ke WA saya. Insya Allah akan ada pemberitahuan, perkembangan tentang NR atau ada video baru atau apa. Biasanya saya umumkan di status WhatsApp ya. Buat para donatur, saya sangat terima kasih. Insya Allah barokahnya, manfaatnya akan sampai pada kalian dan menjadi jariah nanti, dan akan lestari terus sampai kalian meninggal itu nanti. Jangan khawatir, nama kalian tidak akan saya lupakan. Betapa hatiku